bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa yang saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang, tidak menang. Nah, ini yang saya kembali tantang pelatih. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가쪽으로 Encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Lagi dan lagi, setelah dilibas Iran, kini timnas dihajar Filipina 3-1. Telan kekalahan 2 kali beruntun. Pelatih timnas voli putri akhirnya dipecat. AFC Challenge Cup 2025 menjadi mimpi buruk bagi timnas voli putri Indonesia. Setelah dipermalukan Iran dengan skor ketat 3-2 di laga pembuka, kini skuad Garuda kembali harus menelan pil pahit usai dihajar Filipina 3-1 di laga kedua. Dua kekalahan beruntun ini memicu gejolak internal, yang puncaknya berujung pada pemecatan sang pelatih kepala, Octavian. Turnamen yang digelar di Filipina ini sejatinya diharapkan menjadi ajang kebangkitan voli putri Indonesia di level Asia. Namun harapan itu langsung runtuh di 2 laga awal. Kekalahan dari Iran dengan skor 3-2 memang masih bisa dimaklumi, mengacu pada permainan keras dan tensi tinggi yang ditunjukkan kedua tim. Tapi kekalahan dari Filipina, yang sebelumnya dianggap lawan setara, menjadi pukulan telak bagi tim merah putih. Laga melawan Filipina yang digelar Minggu di Rizal Memorial Coliseum menjadi saksi ketimpangan permainan anak-anak asuhan Octavian. Setelah sempat tertinggal di set pertama, Indonesia berhasil bangkit di set kedua. Namun selepas itu, permainan Indonesia kembali kedodoran. Kesalahan demi kesalahan, baik dalam servis maupun rechieve, terus terjadi. Blok yang tak solid, kombinasi serangan yang monoton, dan lambannya rotasi pemain menjadi sorotan tajam. Filipina, yang mendapat dukungan penuh dari ribuan pendukungnya, tampil percaya diri dan agresif sejak awal hingga akhir pertandingan. Skor akhir 3-1 mengunci kemenangan tuan rumah dan memperburuk posisi Indonesia di klasemen sementara. Kekalahan kedua ini langsung berbuntut pada pemecatan pelatih kepala Octavian. Melalui konferensi pers yang digelar tak lama setelah laga, perwakilan dari PVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, mengumumkan keputusan tegas tersebut. Kami sangat menghargai kontribusi Coach Octavian selama ini. Namun, performa tim di AFC Challenge Cup 2025 sangat jauh dari harapan. Kami butuh pembenahan cepat dan menyeluruh, ungkap Sekjen PVSI, Heri Widodo. Octavian sendiri enggan memberikan komentar panjang soal pemecatannya. Ia hanya menyatakan bahwa ia menerima keputusan federasi dan berharap timnas bisa segera bangkit. Saya bertanggung jawab atas hasil ini. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga tim ini bisa lebih baik ke depannya, ujar Octavian singkat. Untuk sementara, posisi pelatih kepala akan diisi oleh asisten pelatih. Sementara PVSI dikabarkan tengah menjajaki opsi untuk mendatangkan pelatih asing sebagai bagian dari restrukturisasi total. Dengan 2 kekalahan dari 2 laga, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal praktis sangat kecil. Tim kini harus menang telak di laga terakhir grup dan berharap hasil laga lain berpihak. Namun lebih dari sekadar peluang lolos, fokus utama kini adalah membenahi mental dan semangat tim yang sedang runtuh. Masyarakat pencinta voli tanah air pun menyuarakan kekecewaannya di media sosial. Banyak yang menyayangkan keputusan strategi di lapangan yang dianggap kurang berani, serta minimnya regenerasi pemain muda yang bisa membawa warna baru bagi timnas. AFC Challenge Cup 2025 belum berakhir, tapi Indonesia seolah sudah masuk mode darurat. Evaluasi total sedang disiapkan, mulai dari struktur pelatih hingga sistem pembinaan. Turnamen ini memang jadi tamparan keras, tapi bisa menjadi awal dari perubahan besar jika dikelola dengan baik. Satu hal yang pasti, publik kini menantikan langkah nyata PVSI dalam memperbaiki prestasi voli putri Indonesia. Kekalahan memang pahit, namun kegagalan bisa jadi pondasi untuk kebangkitan. Lebih lanjut, kekalahan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen sementara, tanpa satupun kemenangan dari 2 laga yang telah dijalani. Lebih menyakitkan, hasil ini memupus harapan lolos ke fase semifinal
final turnamen, yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan voli putri Indonesia di tingkat Asia. Tak butuh waktu lama, kekalahan kedua ini langsung menyulut kemarahan publik. Di berbagai platform media sosial, tagar seperti pecat Octavian, PBVSI berbenah, hingga selamatkan voli putri mendadak viral. Petisi online yang menuntut pemecatan pelatih kepala Octavian pun bermunculan di sejumlah situs Canggih Petition dalam negeri, dan ditandatangani oleh ribuan penggemar voli nasional. Masyarakat luas, termasuk mantan atlet, pengamat olahraga, hingga netizen awam, menilai bahwa performa buruk ini bukan sekadar hasil dari kekalahan teknis, melainkan cerminan dari kekacauan tata kelola, minimnya perencanaan, dan lemahnya visi PVC dalam membentuk tim nasional yang kompetitif. Turnamen sekelas AVC seharusnya menjadi panggung bagi atlet terbaik dari seluruh Indonesia. Tapi yang kita lihat sekarang adalah tim yang terkesan dibentuk asal-asalan dan tidak siap bertanding, tulis salah satu warganet di Twitter. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas voli putri untuk ajang ini, keputusan menunjuk coach Octavian telah mengundang tanya. Pasalnya, rekam jejak dan pendekatan strategis sang pelatih dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan regenerasi dan peningkatan performa tim di ajang internasional. Banyak pengamat olahraga menilai bahwa PVC seperti asal tunjuk, tanpa melakukan evaluasi prestasi dan rekam jejak, serta mengabaikan potensi pelatih lain yang lebih progresif dan inovatif. Sudah sejak awal kami mempertanyakan kenapa Octavian yang dipilih. Pola latihannya itu-itu saja, tidak mampu meramu komposisi pemain dengan baik, kata seorang pengamat voli senior dalam wawancara radio lokal. Penampilan Indonesia dalam 2 laga awal menguatkan anggapan bahwa timnas voli putri hanya menjadi tim pelengkap dalam turnamen antar negara ini. Minimnya variasi serangan, lemahnya pertahanan, dan banyaknya kesalahan mendasar di lapangan membuat Indonesia terlihat inferior dibandingkan negara-negara lain yang tampil jauh lebih siap dan kompetitif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah PVC benar-benar serius membangun timnas voli putri? Atau ini hanya sekadar rutinitas tahunan tanpa target jelas? Perbandingan pun tak terelakkan. Banyak kalangan menilai PVC seharusnya belajar dari langkah strategis Erick Thohir dalam membenahi sepak bola nasional. Dengan membangun tim dengan pendekatan profesional, transparan, dan berbasis performa, PSSI mampu menciptakan skuad timnas sepak bola yang kini sangat kompetitif, bahkan mampu menembus babak-babak prestisius di turnamen internasional. Kalau sepak bola saja bisa bangkit dengan kerja keras dan manajemen yang sehat, kenapa voli tidak bisa? Ujar seorang warganet. Sebaliknya, voli justru memperlihatkan stagnasi. Sejumlah nama pemain inti yang sudah tak lagi menunjukkan performa terbaiknya masih dipertahankan, tanpa alasan yang jelas. Salah satu nama yang kerap disorot adalah Mega, yang dinilai sudah saatnya digantikan oleh talenta muda yang lebih segar dan bersemangat. Penampilan Indonesia yang berantakan dan terlihat tidak siap di AVC Challenge Cup bahkan disebut-sebut menjadi bahan pembicaraan sinis dari media asing. Keterpurukan 2 kali beruntun dan performa yang jauh di bawah ekspektasi memalukan Indonesia di pentas Asia Tenggara. Bukan hanya kekalahan yang menyakitkan, namun cara kalahnya yang menunjukkan kurangnya karakter, semangat juang, dan kecerdikan taktik yang benar-benar membuat pecinta voli tanah air geram bukan main.